Waduh. Balonku ada 5. Buya Yahya joget-joget seperti yang teman-teman lihat di samping video yang saya letakkan di dalam konten ini. Saya teringat sebuah tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam sebuah tulisan yang bertajuk Kenapa Habib atau Mengapa Para Habib itu Tidak Sah Menjadi Saksi Nikah. Di dalam tulisan itu, yaitu tulisan ini yang teman-teman lihat di sampingnya ini, di samping sebelah kanan ini, bahwa ada banyak ibarat yang dikemukakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang konsekuensi bagi orang-orang yang melakukan tertentu itu tidak disahkan untuk menjadi saksi nikah. Di antaranya tukang joget-joget. Pertanyaannya, apakah Buya Yahya itu termasuk dalam ibarat yang dikemukakan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Mari kita simak terlebih dahulu bagaimana kemudian Kiai Imad ini mengutip salah satu atau dua atau lebih dari itu. Ada berapa ibarat? Wah, cukup banyak ya. Ada beberapa ini ibarat yang dikutip oleh Kiai Imad untuk mengungkapkan atau untuk memberikan pendapat bahwa orang-orang yang tukang joget itu tidak sah untuk dijadikan saksi nikah. Ya, kita akan simak di sini apakah ibarat ini tepat untuk ditujukan kepada Buya Yahya yang joget-joget seperti yang teman-teman lihat di samping itu. Fayusqituha. Askoto yuskitu ya. Merontokkan hak kepada muru'ah al-aklu apa itu, yaitu memakan berarti makan, wasyurbu dan minum itu bisa merontokkan muru'ah. Nah, makanya itu gimana fisuki di dalam pasar, wal masyu fihi kashifan ra'sahu au badanahu, atau berjalan fihi dalam suk hal yang ngebuka ra'sahu ing endase atau badanahu. Jadi orang yang berjalan di dalam pasar dia kepala dan badannya terbuka ligo irisukiin, tapi hukum ini diperuntukkan kepada orang yang selain orang yang bekerja di pasar gitu. Wa qublatul halilat ini lamnya satu ini la ala swab ya. Mungkin salah cetak atau saya yang salah baca ini. Halilat harusnya istri ya yang dimaksud ini. Intinya wa qublatul halilati, mencium istri bihadratin nasi, di hadapan manusia, banyak manusia gitu. Wa iksarumah, dan memperbanyak sesuatu di mana sesuatu itu yudhiku, menyebabkan ketawa ya. Bainahum yang dalam antara manusia. Ya. Kalau yudhiku enggak pas kayaknya. Baca wajan adhaka ya. Adhaka yudhiku. Au la'ibi syitronjin au iksaru la'ibi syitronjin au roksin, atau bermain catur dan juga joget-joget. Nah, ini kemudian hal-hal yang disebutkan dalam ibarat ini menyebabkan seseorang tidak sah untuk menjadi saksi nikah, begitu ya. Apa tadi itu, jalan di pasar dengan keadaan kepala terbuka dan dada terbuka atau kepala terbuka gitu ya, mencium istri di hadapan halayak umum, kemudian memperbanyak ketawa di antara banyak manusia sehingga ketawa itu membuat orang merasa terganggu gitu ya, sehingga orang berpikir orang ini aneh banyak ketawanya gitu. Orang ketawa kok kayak mak lampir gitu ya. Jadi orang nggak respect pada dia, kan muruahnya hilang tuh. Pokoknya hal-hal yang menghilangkan muruah intinya mah gitu ya. Bagaimana kalau tidak menghilangkan muru'ah? Wah, itu repot lagi ya. Karena kan ini ide pokoknya adalah muru'ahnya yang hilang gitu ya. Tapi bagaimana kalau joget-joget? Ya tinggal teman-teman lihat saja itu menghilangkan muru'ah atau tidak. Teman-teman ketika melihat itu senang atau tidak. Ketika teman-teman melihat orang itu berjoget-joget malah menambahkan orang itu muru'ah atau justru sebaliknya lah. Itu tinggal ya di ini sajalah. Waqala Abul Faraj, kemudian Abul Faraj berkata, waqala al-faqal min ashabina la tuqbalu syahadatul mughanni warraqas, tidak diterima kesaksian orang tukang nyanyi atau penyanyi dan orang tukang joget-joget atau penari atau tukang goyang tukang pargoy itu ya, atau joget apapun lah ya, pokoknya yang bisa menghilangkan orang itu terlihat tidak memiliki kehormatan gitu loh, gitu ya. Kemudian di sini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengutip dari Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Imam Nawawi dalam Rawdatut Talibin mengatakan, far'un mahakamna bi ibahatihi fi hadhihi surati qad yaqtadi al-iksaru min hurud syahadati. Far'un, apa yang telah kami hukumi, apa yang telah kami berikan hukum atau hukumi bi ibahati, tentang kebolehannya, fi hadis surati, di dalam gambaran ini atau pemaparan ini, qad yaqtadi al-iksaru min hurud syahadati,
keseringan itu berkonsekuensi tertolaknya syahadat. Kenapa? Likauni khariman li muruati, karena kelakuan tersebut apa yang di atas itulah, ya nari, ya nyanyi, apalah yang di atas itu, ya inilah, ya itulah, ya apalah, itu bisa mencederai nilai muruah, ya bisa merusak muruah seseorang. Yang tadinya orang mungkin segan, ya Anda coba lihat ini, misalnya orang disegan ya, misalnya ya, seorang syekh lah, kayak gede lah, kayak kampung yang agung lah gitu ya, kemudian joget-joget gitu ya, kayak yang warok gitu, main TikTok joget-joget, itu kira-kira orang akan gimana tuh? Kayak gitu kira-kira gambarannya ya. Kemudian di sini faman dawama 'alal la'ibi bisatranji, barang siapa yang berdawam ya, langgang, mayang, orang Banten mau ngomongnya mayang mang. Alala aibi yang atas dolan bisa toronji kelawan apa sih toronji kacatur ya, wal hamami lan apa hamam gun kolam renang umum lah. Maka rudat syahadatuhu, tertolak syahadatnya. Walaupun wa illam yaqtarin bihi ma yujibu at-tahrima, walaupun tidak membarengi bihi kelawan masing adoh ning farun magun atau ning rudda syahadah ya. Apa yang tidak barengi ma apa barangnya gun yujibu at-tahrima, yang bisa mendatangkan keharaman gitu ya. Bukan perkara haram atau tidaknya, tapi sesuatu itu yang bisa merusak muruah. Nah itu ide pokoknya tuh bos. Kenapa? Lima fi mintar ke muruah itu alasannya. Karena sesuatu itu meninggalkan muruah. Wa kadza man dawama 'alal ghina'i aw sama'ihi, begitupun yang terjadi kepada orang yang berkonsisten untuk bernyanyi, atau orang yang terus-menerus bernyanyi atau mendengarkan lagu. Wa kana ya'tina sawa ya'tunahu, dan dia intinya inilah apa namanya? Dia mendatangi manusia, dia job itu datang ke panggung dan orang-orang datang kepadanya kan gitu. Awit takhoda jariyatan aw hulaman liyatagannaya linnasi, atau dia itu manggil tetangganya atau orang-orang sekelilingnya untuk bernyanyi. Ya karaokean lah, ya sama gitu. Ya karaokean harusnya private, itu kan nggak dilihat orang kan, artinya muruahannya tetap terjaga. Tapi kalau karaokean sambil streaming, wah repot gitu. Apalagi joget-joget di panggung banyak orang dikeproki gitu. Waduh. Balonku ada 5 ya, nggak enak bos. Wakada al mudawat, dan begitu pun al mudawamatu bagi orang yang mendawamkan ala raksi wa darbi tuf apa ini, bukan sama tuf bukan ya intinya ya. Begitupun bagi orang yang mendawam ala raksi, untuk menari joget-joget TikTok itu, joget pargo, joget apalah, dan orang yang tukang tabuh rebana atau apa ini marawis ya. Fala tuqbalu syahadatul musafi'i, ini kemudian ada ibarat yang ditulis oleh Keimat, yang diletakkan oleh Keimat ya, ini di dalam kitab apa ini mang, kitab Al-Mubdi' ya, juz 10 halaman 225. Di siapa ini contoh, ini di dalam ulama mazhab Hambali ya, berpendapat yang sama, yaitu orang yang menaruh ditolak kesaksiannya, ia tidak bisa menjadi saksi. Contoh ulama Hambali yang berpendapat demikian adalah Ibnu Muflih. Ia berkata dalam kitabnya Al-Mubdi' fi Syarhil Muqni' ya, fala tuqbalu syahadatul musafi'i, tidak diterima syahadatnya atau kesaksian orang yang tukang nabok. Mang musafi itu suka nyakiti orang, suka nampar muka ya, ngeplak endas, keplaki sire ya gitu, itu gitulah. Kemudian mutamassikhri, orang yang orang yang merendahkan dirinya sehingga orang-orang lain itu sering mengejeknya. Coba kita lihat terjemahan Keimat ya, orang yang melakukan hal yang membuat orang lain iya tuh, nah itu ya, merendahkan dirinya begitu. Siapa lagi? Wal mughanni, orang yang tukang nyanyi ya, syahadatul mughanni la tuqbalu syahadatul mughanni, begitupun kesaksian daripada orang tukang nyanyi. Warraqasi, orang yang tukang pargoy ya, pargoy itu ya istilah, satu istilah, bukan pargoy itu terjemahan umumun wa khususun min itlaq ya. Jadi ketika rokos ini umum, tapi saya ngasih contoh yang khusus tadi, pargoy bukan cuma pargoy, apapun ya, misalkan joget-joget balonku ada 5 depan banyak orang ya, dikeproki, wah itu menghilangkan muruah itu. Wallahi bisatronji atau bisitronji, main kartu, main catur ya, kalau kartu itu nardi itu. Waladhi yatawaya fisuki, kemudian mangan awan ning pasar, wake wong kana ke laler segala ya, atop segala macem lah ning kono gue.
mu umbele cekan kan ya rene ya pasar mu kan ya wa yamuddu rijlaihi fi majma'in nas. Kemudian sering lagi dodok-dodok misalkan mang ya lagi dodok-dodokan kang riung je sikile tukang peletak-peletuk bae kan kono maksudnya dilonjoraken mung sikile kowe ora ulih mung kono mang gawe wong ilfil intine mah mung kono intinya sesuatu yang membuat orang ilfil itu bisa menghilangkan muruah dan dia konsekuensinya bisa jadi tidak sah untuk jadi saksi nikah. Wa yuhaddisu bi mubadhaati ahli wa amatihi. Begitupun seorang yang bercerita tentang ngenceleng, tentang kelonan kelawan istrinya atau kelon budak kayak wayat hulu. Kalau itu hilu nganjingaken ya hulu manjing sapaman alhamama ing kamar mandi bigwiri bizarin kelawan tanpa mizar atau sarung atau apapun apa sarung keimat ya kata keimat terjemahnya sarung wanah wanah wizalik lah begitu bos ya. Dan selain daripada itu yang bisa menghilangkan muruah. Pertanyaannya di sini, apakah Buya Yahya joget-joget begitu masuk dalam kategori orang-orang yang dituju dalam ibarat-ibarat ini? Silahkan Anda berikan jawaban di kolom komentar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, bukan bermaksud menyudutkan Buya Yahya, tetapi untuk menyampaikan sebuah ajaran fikih, nilai-nilai fikih Islami. Untuk sama-sama kita di sini pelajari tentang tepat atau tidaknya, bagus atau tidaknya. Salam cinta demo untuk semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.